Rabiah al-Adawiyah, sufi perempuan yang ingin membakar surga. Rabiah al-Adawiyah atau dikenal juga dengan nama Rabiah Basri adalah sufi perempuan yang dikenal dengan kesucian dan kecintaannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia merupakan wanita beraliran Sunni pada masa dinasti Umayyah yang menjadi pemimpin dari murid-murid perempuan dan Zahidah. Berkat perannya yang besar, Rabiah al-Adawiyah dijuluki sebagai The Mother of the Grandmaster atau ibu para sufi besar karena kezuhudannya. Salah satu kisah tentang Rabiah al-Adawiyah yang paling populer adalah ia merupakan sufi perempuan yang ingin membakar surga menggunakan obor. Rabiah al-Adawiyah lahir di kota Basrah, Irak, sekitar abad ke-8, tahun 71317 Masehi. Ia adalah anak keempat dari keluarga yang terbilang miskin. Ayahnya bernama Ismail. Ketika malam menjelang kelahiran Rabiah, kondisi perekonomian sang ayah sangat buruk sehingga ia tidak punya uang dan penerangan untuk bisa menemani istrinya melahirkan. Beberapa hari setelah Rabiah lahir, Ismail bertemu dengan Nabi Muhammad dalam mimpinya. Di dalam mimpi itu, Nabi Muhammad mengatakan kepada Ismail untuk tidak bersedih karena kelak Rabiah akan tumbuh menjadi seorang wanita yang mulia. Sejak kecil Rabiah dikenal sebagai anak yang sangat pintar dan taat beribadah. Beberapa tahun berselang, ayahnya, Ismail meninggal dunia, yang kemudian disusul oleh sang ibu. Sehingga sejak kecil Rabiah sudah menjadi yatim piatu. Kedua orang tuanya meninggalkan harta sebuah perahu yang kemudian digunakan Rabiah untuk mencari nafkah. Rabiah pun bekerja sebagai penarik perahu yang menyeberangkan orang-orang dari sungai Dajilah ke sungai lain. Saat Basrah dilanda bencana alam dan kemarau panjang, Rabiah dan ketiga saudaranya memilih untuk berkelana ke berbagai daerah demi bertahan hidup. Namun, dalam pengembaraannya, Rabiah terpisah dari ketiga saudara perempuannya. Nahasnya, Rabiah yang hanya seorang diri diculik oleh sekelompok penyamun dan ia dijadikan hamba sahaya. Hamba sahaya adalah orang yang menjadi korban perdagangan manusia. Disebutkan bahwa Rabiah dijadikan hamba sahaya seharga 6 dirham kepada seorang pedagang. Selama beberapa waktu, Rabiah harus hidup di dalam kesengsaraan yang teramat dalam. Suatu malam, Rabiah bermunajat kepada Allah. Apabila ia dapat bebas dari perbudakan ini, ia berjanji tidak akan berhenti beribadah. Tidak disangka, doa Rabiah langsung terjawab. Saat sedang salat malam, tiba-tiba majikan dari Rabiah dikejutkan oleh sebuah lentera yang bergantung di atas kepalanya tanpa sehelai tali. Cahaya tersebut bagaikan lentera yang menyinari seluruh rumah atau yang disebut sakinah, berarti cahaya rahmat Tuhan dari seorang muslimah suci. Melihat peristiwa aneh ini, sang majikan merasa takut sehingga Rabiah dibebaskan. Setelah dibebaskan dan tidak menjadi hamba sahaya lagi, Rabiah pergi ke padang pasir dan tinggal di sana. Di tempat inilah Rabiah menghabiskan waktunya beribadah kepada Allah. Bahkan, Rabiah juga memiliki majelis yang dikunjungi oleh banyak murid. Semasa hidup, Rabiah memberikan seluruh hidupnya hanya untuk Allah. Tidak ada satupun di dunia ini yang dicintai Rabiah kecuali Allah. Saking ikhlasnya Rabiah beribadah kepada Allah, hatinya sampai tidak ada rasa takut terhadap neraka ataupun mengharap surga. Dikisahkan bahwa suatu siang, Rabiah al-Adawiyah berlari-lari tanpa tujuan di kota Baghdad sembari menenteng air dan memegang obor di tangan kirinya. Orang-orang pun menanyai Rabiah tentang apa yang sedang ia lakukan. Rabiah pun menjawab bahwa ia ingin membakar surga dan menyiram neraka. Orang-orang yang mendengar jawaban Rabiah pun semakin kebingungan. Menurut Rabiah,
Harapan akan surga dan ketakutan akan api neraka inilah yang membuat umat Islam menjadi semakin jauh dari cinta dan kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, Rabiah ingin membakar surga supaya sirna segala harapan akan surga. Lalu ia juga ingin menyiram api neraka supaya lenyap segala rasa takut umat Islam terhadap panasnya api neraka. Setelah kedua hal itu dilakukan, mungkin umat Islam akan menjadi lebih cinta kepada Allah, karena cinta itu sendiri tanpa ada pengharapan surga dan ketakutan terhadap api neraka. Sekembalinya Rabiah dari Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, kesehatan sang sufi perempuan ini mulai menurun. Rabiah diperkirakan meninggal dunia di usia 83 tahun pada 1801. Jasadnya dikebumikan di Bashrah, Irak. Rabiah al-Adawiyah hidup pada zaman puncak perkembangan Sufisme, sebuah aliran dalam Islam yang menekankan pada pencarian cinta dan kecintaan kepada Allah, serta hubungan pribadi yang erat dengannya. Dia merupakan salah satu tokoh awal yang berkontribusi pada pengembangan dan penyebaran ajaran Sufisme. Dia memandang cinta kepada Allah sebagai tujuan tertinggi dan menyatakan bahwa dia mencintainya karenanya sendiri tanpa mengharapkan imbalan atau surganya. Pendekatan ini mengekspresikan tingkai ketulusan dan dedikasi dalam mencari kehadiran Allah. Dalam hal ini, Rabiah juga memiliki cerita dan kisah yang menggambarkan karomahnya. Berikut sejumlah karomah yang dimiliki oleh Rabiah al-Adawiyah. Pertama, ketika Rabiah sedang jalan-jalan di sebuah pegunungan, ada banyak binatang buas yang mendekatinya. Anehnya, binatang-binatang tersebut tidak menyerang Rabiah dan sangat jinak kepadanya. Mereka bermain bersama, tiba-tiba Hasan al-Basri muncul dan mendekati Rabiah. Seketika binatang-binatang buas itu menampakkan wajah buasnya dan pergi meninggalkan Hasan al-Basri. Kedua, suatu hari Rabiah melakukan perjalanan haji ke Baitullah Mekah dengan menaiki unta. Di tengah perjalanan, unta yang dinaiki tersebut mati. Langsung saja, Rabiah berdoa kepada Allah. Tidak lama setelah itu untanya hidup kembali. Rabiah pun melanjutkan perjalanan hingga sampai ke Baitullah dan pulang dengan menaiki unta yang sama, unta yang pernah mati itu. Ketiga, suatu malam ada dua orang teman Rabiah yang datang ke rumahnya. Mereka hendak melakukan diskusi bersama dengan Rabiah. Naasnya, rumah Rabiah tidak memiliki lampu penerang. Lalu Rabiah meniup ujung jari-jarinya hingga kemudian mengeluarkan cahaya yang terang dan menerangi seluruh rumahnya sepanjang malam. Dengan demikian, mereka bisa berdiskusi hingga pagi hari. Keempat, pada suatu malam, rumah Rabiah didatangi oleh tamu tak diundang. Tamu tersebut hendak mencuri pakaian Rabiah. Ketika sudah mengangkut semua baju Rabiah dan hendak kabur, pencuri tersebut bingung karena tidak menemukan pintu keluar. Namun, ketika sang pencuri meletakkan barang curiannya tersebut, ia menemukan ada pintu keluar. Sang pencuri menggulang itu, mengambil dan meluakkan barang Rabiah sebanyak 7 kali. Hingga akhirnya sang pencuri mendengar ada hatif, suara tanpa rupa, yang mengatakan, "Wahai manusia, jangan engkau persulit dirimu. Perempuan ini telah mempercayakan dirinya kepada kami selama bertahun-tahun. Setan pun tidak berani mendekatinya." Mendengar suara itu, pencuri tersebut lari terbirit-birit tanpa membawa secuil barang pun dari rumah Rabiah. Kelima, suatu hari, Hasan al-Basri mengajak Rabiah al-Adawiyah untuk salat di atas air. Rabiah merespon ajakan Hasan itu dengan sebuah jawaban yang ketus. Bagi Rabiah,
adalah tidak perlu menunjukkan kemampuan spiritual untuk mencari kepopuleran duniawi. Tidak hanya itu, Rabiah kemudian melemparkan sajadahnya dan terbang di atasnya. Ia mengajak Hasan untuk naik di atas bersamanya sehingga lebih banyak orang yang mengetahuinya daripada hanya sekedar salat di atas air. Hasan tahu jawaban yang diutarakan Rabiah itu adalah sindiran. Mendengar hal itu, Hasan hanya terdiam. Itulah kisah Rabiah Al-Adawiyah yang ingin membakar surga. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, rezeki lancar, dan yang lagi sakit semoga lekas sembuh. Amin amin ya robbal alamin. Subscribe, like, komen, dan share.